yang lalu kita sudah berbincang apa yang terjadi jika adat itu kita sangka mendidik adab, padahal hanya menyuruh anak melakukan berulang-ulang secara rutin, secara berkala di waktu-waktu tertentu, setiap saat, setiap hari misalnya. Yang pertama itu boleh jadi hanya menjadi kebiasaan semata-mata dan bukan adat, sehingga tidak membekas di hatinya. Dan kita juga sedang bicarakan apa masalahnya, apa kerugiannya. Yang kedua, lebih buruk daripada kebiasaan hanya sekedar perilaku berulang saja. Kita menyangka itu kebiasaan padahal sekedar perilaku berulang saja. Dan ini merupakan hal yang tidak kita harapkan. Kalau perilaku berulang, begitu hal-hal yang mengharuskan itu sudah hilang, hal-hal yang menyebabkan anak entah terpaksa, entah karena tidak kondusif melakukan hal yang sebaliknya, itu sudah tidak ada, maka apa yang kita sangka sebagai kebiasaan itu pun langsung hilang, sebab memang belum terbentuk kebiasaan. Dan yang lebih berbahaya lagi, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kalau anak itu melakukan setiap hari, tetapi dalam dirinya ada pemberontakan terhadap hal-hal yang berlangsung setiap hari, sementara dia tidak merasakan maknanya. Jadi itu setiap hari tapi tidak bermakna. Lalu itu titik ekstrim pada satu sisi, demikianlah titik ekstrimnya. Tapi titik ekstrim berikutnya adalah adab itu terbentuk tetapi tanpa pijakan. Jadi titik ekstrim lainnya adalah anak itu tumbuh dengan adab yang kuat, tetapi karena terlepas dari ilmu dan betul-betul tidak mengilmui, sehingga mendorongnya melampaui batas dengan adabnya. Macam-macam itu, macam-macam. Santri kepada kiai, murid kepada ustadznya, itu harus menghormati, harus. Dan kita memang perlu mengajarkan kepada anak-anak maupun diri kita sendiri untuk betul-betul menjaga agar jangan sampai kita itu terjatuh kepada mencela, mengolok-olok guru-guru kita, orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, seolah-olah mereka tidak pernah ada kebaikannya. Nah, karena itulah kita jadi ingat bahwa di antara hal penting yang perlu dikokohkan pada kita ialah berusaha sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk menutupi diri kita itu, menjauhkan diri kita dari mengetahui aib guru-guru kita. Bukan berarti kita tidak mau tahu, bukan berarti kita membenarkan segala yang salah, gitu ya. Karena ini pun juga merupakan hal yang yang bermasalah, gitu ya. Jadi di sini titik pentingnya mengilmukan itu adalah jangan sampai kalau sekiranya adab itu terbentuk sementara tidak ada landasan ilmunya, justru akhirnya melampaui batas. Nah, tadi saya sempat sampaikan kita perlu menutup mata dari aib guru kita. Akan tetapi kalau aibnya itu sudah sampai itu memang sudah merupakan pelanggaran syariat yang terang-terangan, maka kita pada satu sisi berdoa, kita mengharap kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar guru kita itu dibaikkan, diselamatkan. Tapi pada sisi yang lain kita itu tidak bergelap mata sehingga yang salah, sehingga yang batil dan yang betul nyata-nyata rusak kita benarkan. Ada doa yang diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam At-Tibyan. At-Tibyan ini tuh buku yang ditulis oleh Imam Nawawi sebagai bekalan bagi orang-orang yang mau menghafalkan Al-Quran. Apa doanya itu? Allahumma astur aiba mu'allimi anni wa la tulhib barakata ilmihi minni.
Allahumma astur aiba, ya Allah tutupilah aib muallimi, guruku, minni, dariku. Wa la tuzhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau hilangkan barokah ilmunya itu dariku. Apa yang menyebabkan hilangnya barokah ilmu itu? Kalau kita sibuk, kalau kita ini dapat ilmunya, apalagi kalau misalnya semacam saya ini baru bisa baca tulis itu karena diajari oleh guru SD kelas 1. Nah, maka hampir keseluruhan saya bisa nulis buku ini tetap guru saya kelas 1 SD itu punya andil. Ya, dimasukkan situ, memang disekolahkan, tetap saja guru itu yang mengajari saya. Saya nggak bisa mencari alasan. Ya cuma ngajari baca, tetap saja guru saya itulah yang menjadikan saya itu menjadi wasilah saya bisa baca. Betapapun lambannya saat itu, karena dahulu saya bisa saya itu mulai bisa membaca tulisan saya sendiri kalau digandeng itu ya kira-kira kelas 4 SD, agak lambat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya guru kita dulu melakukan kesalahan, kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, ini guru saya ya Allah, murabbi ruh saya ya Allah, ini guru yang mendidikku sehingga mengenalmu ya Allah, sedang terkena fitnah din, fitnah agama ini. Katakanlah naudzubillah, sampai guru kita melakukan kemaksiatan yang sangat besar, kita doakan, maka kepadamu ya Allah aku mohonkan ya Allah, selamatkanlah guruku ini dan tinggikanlah kehormatannya. Itu bukan berarti kita membenarkan yang salah, apalagi sampai melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, ini penting. Contohnya diharamkan, laki-laki berjabat tangan dengan perempuan padahal. Nah, tapi hari ini kita menjumpai orang-orang melakukannya dengan alasan ini ada. Artinya dengan alasan ada dia justru melanggar syariat. Saya ingin contohkan, dulu di kampung saya ini kan lahir dan besar di Jawa Timur. Kampung saya ini identik dan memang hampir gak ada yang selainnya. Basis Syafi'iyah. Dulu itu aib, ada tamu laki-laki misalnya, perempuan keluar padahal bukan keluarga, atau tamu perempuan kok anak laki-laki yang usia sudah dari 10 tahun kok keluar, itu malu. Kenapa? Itu menandakan orang tuanya gak bisa didik, gak bisa ngajari agama sehingga buta agama. Dulu malu, sekarang lain lagi ceritanya. Di kampung saya masih otomatis begitu ada perhelatan nikah walimah itu otomatis memisah laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika sudah terlepas dari ilmu, melakukannya itu semata-mata karena adat istiadat semata-mata, maka begitu selesai walimah belum betul-betul selesai sudah bercampur baur ikhtilat. Padahal pada saat walimah itu langsung memisah, laki-laki sebelah sana, perempuan sebelah sana. Hijabnya sudah mulai nggak ada, tapi terus misah itu masih malu kalau misalnya bercampur baur, menandakan nggak paham agama. Walaupun memang nggak paham ya, karena banyak yang nggak paham. Kenapa? Yo jadi mau tak kuat demoniku. Lalu mengapa yang terjadi? Sesungguhnya siapa saja yang di tempat tanpa ilmu, maka dia berbicara tanpa ilmu, bertindak pun tanpa ilmu. Dia tidak menggunakan akalnya. Lalu kalau tidak menggunakan akalnya, mengapa? Dia juga tidak mengerahkan daya pikirnya. Nah, saya perlu garis bawah sedikit. Kalau kita tengok dalam Al-Quran maupun hadis, sepanjang yang saya pelajari, seluruh yang menggunakan kata akal. Soalnya kalau nanti yang dimaknai akal dalam terjemahan bahasa Indonesia macam-macam ya. Seluruhnya itu positif. Begitu juga dengan berpikir.
Nah, yang dimaksud berpikir itu ialah mengerahkan kemampuan untuk memahami dengan dasar yang kuat, dengan dalil yang kuat. Kalau tidak, itu namanya bukan mikir. Contoh, kita menyampaikan bahwa menetapkan kehidupan ini seperti ini. Tapi jika tidak memiliki dasar ilmu yang kuat, itu bukan pendapat, tapi itu waham atau jahil atau kebodohan. Itu kalau kita tengok pada usul fikih ya. Saya bukan orang yang memiliki kelayakan untuk usul fikih, tapi saya mempelajarinya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, hari ini kan orang begitu mudahnya, ya itu kan tergantung pendapat kita. Itu bukan pendapat. Kalau sesuatu muncul tanpa ada dasar, ada yang menyatakan itu termasuk jahil, ada yang menyatakan itu termasuk waham. Waham itu tidak diperhitungkan dalam soal pendapat, sehingga itu bukan perbedaan pendapat. Atau contoh yang lainnya lagi, sesuatu yang nyata-nyata menyelisihi, bertentangan dengan syariat ini, maka perbedaan itu bukanlah perbedaan pendapat, melainkan penyimpangan. Nah, yang kita itu harus toleran adalah berkenaan dengan perbedaan. Ya. Cuma diskusinya bukan itu kita sore ini. Lalu kalau begitu apa yang diikuti? Jika tanpa ilmu, nah ini Imam Ma'adi bin Abil Is Al-Hanafi rahimahullah menyatakan, jadi ini bukan Ali bin Abi Thalib ya, yang ini bukan sahabat ya. Beliau mengatakan, barang siapa berbicara tanpa ilmu, walaupun menurut saya, walaupun tampaknya sangat religius, maka sesungguhnya dia hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Wah, gak enak ini kalau gak dipisah. Wujudnya benar. Wah, nanti malu tuh. Malunya sini masih kayak baik, tapi alasannya awalnya mungkin tidak terlalu menyimpang jauh. Contohnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya bikin patung orang-orang soleh untuk mengenang, bikin monumen. Lama-lama disembah. Pada generasi awal masih belum disembah. Sebagai pengingat, setan itu halus. Generasi berikutnya belum menyembah. Tapi setelah itu patung itu betul-betul disembah. Wa man adallu mimman ittaba'al hawa. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk. Dari mana? Dari Allah. Nah, tanpa ada hudan, tidak ada petunjuk hudan. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa menumbuhkan adab itu tanpa memberi landasan ilmu berupa kebiasaan sehingga wujudnya hanya berupa kebiasaan lahiriah saja atau bahkan sekedar berulang, bisa juga mendorong ke titik ekstrem lainnya, yakni anak mencintai adab tanpa memperhatikan batasan-batasan internal agama sehingga melampaui batas. Tampaknya baik, tetapi ini merupakan salah satu pintu kerusakan, yakni fitnah syubhat. Sementara kerusakan itu cuma dua pintunya, yakni fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, itu hal pertama. Dan pembicaraan tadi menutup bagian pertama. Karena kita rencananya mau bahas 4 bagian ya, tapi ternyata tadi baru menutup bagian pertama. Kita masuki bagian kedua. Masih berkenaan dengan rangkaian adab ini dan masih berkenaan dengan apa yang terjadi jika tidak dilandasi ilmu.
dan rangkaian lainnya. Jadi tanpa dilandasi ilmu, pendidikan adat hanya menjadi pembiasaan atau bahkan lebih rendah dibandingkan itu, yakni sekedar memunculkan perilaku berulang. Dan sebaliknya tadi kita sudah sempat bahas, ada yang lebih serius lagi. Meskipun ilmu diberikan, bahkan dengan landasan ilmu yang kuat, pendidik tadi itu kan tanpa landasan ilmu. Nah, ini pakai landasan ilmu. Tapi pakai landasan ilmu itu ada hal-hal yang jika terjadi maka adatnya nggak tertanam. Pendidikan adat dapat bermasalah. Kapan itu? Kalau jiwa anak-anak kita itu, anak didik kita itu gersang, hatinya merangkas. Di dalam agama kita menjumpai hati itu diibaratkan dengan tanah. Di atas tanah itulah kita harus menanamkan iman dulu. Al-Hasan rahimahullah ta'ala berkenaan dengan anfusakum wa ahlikum nara, maka beliau mengatakan yang pertama itu ialah memerintahkan mendidik anak kita itu bita'atillah, dengan ketaatan kepada Allah. Artinya memuliakan orang tua karena ketaatan kepada Allah, berbuat baik karena ketaatan kepada Allah, memuliakan guru karena ketaatan kepada Allah, dan seterusnya. Jadi iman sebagai landasannya. Jadi kembali lagi, hati itu ibarat tanah. Di atas tanah itulah kita harus menanamkan iman disusul dengan adat. Tetapi tanaman yang baik akan sulit tumbuh, bahkan tidak tumbuh jika tanahnya mati. Maka ada qalbun marid, hati yang sakit, ada qalbun mayyit, hati yang mati. Perumpamaannya adalah tanah. Tidak ada kesuburan di dalamnya kalau hatinya mati, seperti tanah. Atau sebaliknya, tanahnya subur, tapi jika tidak kita semaikan benih yang baik, hubungan orang tua dan anak akrab, dekat, sering guyon bareng, main bareng, mancing bareng, teplek bareng, maka di atas tanah itu walaupun hubungan anak dengan orang tua itu dekat, tidak tumbuh tanaman yang baik. Nah, suburnya tanah yang bernama hati itu disebabkan oleh perhatian, kasih sayang, dan terpenuhinya kebutuhan jiwa maupun perasaan anak. Disinilah kita mengingat kembali perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, akrim waladak, muliakanlah anakmu, muliakanlah anakmu. Masya Allah, perkataan ulama-ulama ini Masya Allah ya, orang-orang soleh ringkes tapi pelawatlah ringkes dan meliputi keseluruhannya. Akrim waladak, balaslah itu wa ahsin, dan baguskanlah. Apa itu adabnya? Artinya kalau kita tidak memuliakan anak kok disuruh baguskan adabnya, nggak nyambung. Bahas ini sambil angan-angan diri saya dalam diri anak-anak itu. Anak saya ini dulu awalnya orangnya sangat keras, makanya keras ya. Keras itu kalau tanpa ilmu dan tanpa pengendalian diri yang baik cenderung kasar. Keras tanpa ilmu adalah kekasaran. Tapi keras dengan ilmu dapat menjadi bekal untuk bersikap tegas. Lembut tanpa ilmu keburukan itu, jadi kelemahan. Lembut dengan ilmu itulah yang diperlukan. Jadi semuanya perlu ilmu. Jika anak telah terpenuhi kebutuhannya, baik secara psikologis maupun secara emosional,
kita sempat nukil perkataan Nura binti Misfir al-Qarni, isba'u hajati tifli an-nafsiyah wal-atifiyah, mengenyangkan kebutuhan anak, hajati tifli an-nafsiyah secara psikologis, wal-atifiyah maupun secara emosional. Itu hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum menumbuhkan kebaikan-kebaikan mereka. Adab itu salah satunya. Artinya kalau ini tidak kita penuhi, kok kita itu mau menanamkan dan menyuburkan kebaikan dari anak, tempat persemaiannya nggak ada. Jadi itu dulu kita kenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya, barulah kita menanamkan dan menyuburkan kebaikan pada diri anak. Selanjutnya kita kembangkan sifat-sifat bawaan yang baik. Maksudnya sifat-sifat bawaan adalah sifat al-ijabiyah. Dengan demikian maka sifat bawaan itu bukan fitrah. Maksudnya sifat-sifat bawaan yang baik itu gimana? Ada anak yang mudah marah, kita perlu dampingin, arahkan anak agar mudah marahnya ini terkelola sehingga menjadi bekal terbaik. Tadi sempat kita bahas anak yang lembut tanpa ilmu menjadi kelemahan. Lemah iya, lembut tidak. Nggak berani bersikap tegas, nggak berani menyatakan pendapat, juga jadi begitu urainaan. Sebaliknya keras tanpa ilmu menjadi keburukan. Karena itulah kita mengarahkan anak itu, anak kita itu ya beda-beda. Anak saya 7, meskipun bapak mbok podo nih, tapi ternyata 7 anak ya beda-beda. Ada yang lebih dekat dengan saudaranya yang ini, dan ada yang lebih dekat dengan saudaranya yang ini. Selera aja bisa berbeda jauh ya. Saya ingin ibu saya juga begitu. Ada hal-hal yang sangat berbeda seleranya. Ibu saya bisa soal selera sifatnya dari, wah kalau sama cumi dimasak hitam tua, bukan main berbeda-bedanya. Begitu pula istri saya. Tapi saya lihat cumi dimasak hitam, itu perasaan saya gak ada karuan. Pangan mau foto itu. Walaupun saya komplain, kalau itu menjijikan, kenapa kok suka rujak jinggur? Ya beda, bedanya di mana? Ya. Nah, ini pula yang menjadi bekal awal sebelum membangun ar-raqabah az-zatiyah pada diri anak. Apa yang saya sebut ini pula tadi? Mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak, lalu mengembangkan kebaikan-kebaikan mereka. Ini menjadi bekal awal nantinya untuk membangun ar-raqabah az-zatiyah. Apa itu ar-raqabah az-zatiyah? Kembali kita sempat bahas, raqabah az-zatiyah adalah kemampuan sekaligus kesadaran. Ada anak yang mampu tapi tidak menyadari, dia tidak mau lakukan. Kemampuan sekaligus kesadaran untuk mengawasi, memantau, memperhatikan, memilah yang baik dari yang buruk, yang baik dari yang buruk, lalu memilih yang baik untuk dia ambil dan lakukan dalam kehidupan. Ar-raqabah az-zatiyah itu terasa semakin penting di masa ketika anak-anak kita hari ini memungkinkan untuk mengakses apa saja melalui benda kecil dalam genggaman mereka yang bernama HP. Jadi kuncinya untuk menyiapkan apa? Bukan barang baru, barang lama. Ar-raqabah az-zatiyah justru semakin penting di masa sekarang ini. Lalu apa kuncinya? Tadi sudah kita bahas. Lagi-lagi saya ingin mengulangi lagi agar lebih nancep dalam diri kita ini, sekaligus menjadi bahan renungan kita. Yakni kita ini sudah mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional mereka atau belum? Apa tadi itu? Isba'u, mengenyangkan hajat tifli, kebutuhan anak, an-nafsiyah secara psikologis, wal atifiyah dan secara emosional.
wa tanmiyatu hisalil khairi wa sifatil ijabiyah ladaihi. Jadi mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak serta mengembangkan kebaikan-kebaikan maupun kualitas pribadi yang patut pada diri anak. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya hal pokoknya itu ialah mengenyangkan. Sebelum yang lain tadi. Hari ini banyak orang tua belajar teknik komunikasi, tapi ini nggak dipenuhi, maka sibuk dengan tekniknya, payah kita berkomunikasi. Dan kunci untuk dapat mengenyangkan kebutuhan psikologis maupun emosional anak itu ialah memuliakan, agar kita bisa tersegarkan kembali dan memuliakan itu. Maka mari kita tengok sisi yang lain, sisi yang lain ya. Sebenarnya membahas hal yang sama tapi melihat dengan warna sedikit berbeda. Apa itu memuliakan anak? Mari kita sekarang kembali bergaul dengan mereka, bergaul dulu sebelum berbicara tentang mengasuh dan mendidik. Bergaul, lagi-lagi bergaul ini hubungannya dengan anak itu dekat, bergaul, berinteraksi, bergaul dengan anak itu dengan akhlakul karimah, termasuk di dalamnya menegakkan sifat layin. Layin itu apa? Layin itu lembut di dalam bertutur, lembut dalam berinteraksi, lembut dalam bersikap, tapi fokus pokoknya lembut dalam bertutur. Nah, lembut dalam bertutur yang ia terbebas dari dua penyakit, fadzon kasar kata dan ghalidul qalb. Keras hati, kasar hati. Lain itu juga terbebasnya perkataan dari nyebutnya apa ya? Tafahush itu omongannya gitu, rusuh, kasar, mau nyontohkan ya lain kan. Tapi jangan dikira kita tuh nggak rawan terjatuh, karena nanti ada ukurannya. Kalau contoh yang beberapa di sekeliling kita ini kan ya cetol banget. Mari kita ingat terlebih dahulu dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Inna Allah Azza wa Jalla la yuhibbul fuhsya walal tafahush walal tafahush. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak suka dengan fuhsya walal tafahush, dan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang Nah, gambarannya tafahus itu gimana? Gambaran tafahus itu gimana? Jadi, mari kita tengok suatu ketika. Ini penuturan riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan ada sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu berkata kepada Nabi, Assalamu alayka ya Abul Qasim, binasa kau wahai Abul Qasim. Kemudian Nabi menjawab, wa'alaikum, dan kalian juga. Aku pun, kata Aisyah radhiyallahu anha, membalas perkataan mereka dengan mengatakan, bal alaikumussalam wadzam, bahkan atas kamulah kebinasaan dan celaan itu.
Kita kasar apa betul? Kalau menurut ukuran lumrah apa betul? Nek rumah saku loh, ini bukan bukan mau menangkan pendapat di atas dalil gitu kan. Kita zaman ini satu banget ya. Kalau dibandingin yang Twitter kayak lagi di komentar di Instagram kayak itu dua apa weh? Loh, mendengar kata-kata Aisyah radhiyallahu anha itu, lalu Rasulullah SAW menegur, ya Aisyah, janganlah engkau menjadi orang yang mulutnya kotor. Ya Aisyah, la takuni fahishatan. Ya ngono kuwi lho dia disebut mulutnya kotor. Nah, apa dhewe piye gitu. Jadi rawangin terakhir. Ya Allah. Aku pun, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, berkata, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Rasulullah SAW menjawab, bukankah aku telah menjawab apa yang mereka ucapkan? Aku berkata, wa'alaikum, begitu pula kamu. Jadi kita ngeluwi kuwi lho. Bal alaikumussalam wazan. Nanti yang lebih berhati-hati kuwi ya ora usah melu ngucapke ngono kuwi. Wis cukup waalaikum. Bukan alaikumussalam. Kuwi kan berarti padha ngucapke kuwi. Nah, jadi di antara ukuran lain dalam berbicara kepada anak, saya jadi sosok, saya jadi agak agak gimana gitu. Ketika teringat kadang-kadang malam, tinggal, makanya itu di mana? Gitu lagi Pak. Nah iya, Masya Allah. Padahal kalau dua hal itu ada, fadlan dan ghalidhal qalb, jaminannya apa? Ayat itu bukan ayat parenting, ayat tentang dakwah, ditujukan pada Rasulullah Muhammad SAW, di mana yang pertama, Kanjeng Nabi itu reputasinya sudah dikenal luas. Kebaikannya sudah dikenal luas dan diakui. Orang-orang itu tahu betul. Kita sebagai orang tua ini, walaupun anak sudah lahir bersama kita, kan masih bangun reputasi. Apalagi kalau anak masih balita, kita sudah ngapusi berkali-kali. Sedangkan kita ini seharusnya ketika berbicara kepada anak, seharusnya menggunakan qaulan sadida. Langsung pada pokok masalah, orang ngandung bulet, jujur, tidak mengandung kebohongan, tidak menutup-nutupi kebenaran, mau mengakui kesalahan. Itu dari sisi qaulan sadida. Jika ditinggal dari sisi ini, ya Allah, ini Rasulullah ini sudah orang yang paling dipercaya, dihormati, disegani. Tetapi itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan sekiranya kamu itu, engkau itu berkata kasar, berlisan kasar, dan hatinya itu keras, kasar, maka niscaya mereka akan lari. Larinya objek dakwah al-mad'u dengan tidak memberi seruan, dengan tidak mendatangi majelis-majelis, dengan menghindar ketika didatangi. Larinya anak, ya meh podo. Cuma kan mereka larinya kemana? Ya ini ngomong baik, diundang, dipanggil,
nggak segera nyaut gitu ya. Waduh, bapaknya datang, mereka langsung segera berhamburan ke tempat-tempat persembunyian mereka. Gimana tempat persembunyiannya? Kamarnya, selagi kamarnya masih aman. Kalau sudah tidak aman, ini bu, baru masuk tadi itu, boleh dipanggil-panggil dia orang Jawa. Ternyata kelipuk di atas kursi nganggo tutupan gitu, loh, kok nggak jawab? Hal-hal lain. Itu yang dalam bentuk larinya masih di rumah. Ya ada langkah-langkah agresif tapi masih pasif, masih tertutup. Tapi kalau ini pun dibiarkan, akhirnya anak lari itu betul-betul lari dari rumah. Tidak sedikit di antara anak-anak yang lari dari rumah itu justru mereka berasal dari keluarga-keluarga yang berada. Rumah-rumah mereka cukup megah, fasilitasnya lengkap serba ada, kecuali satu, hati yang menerima. Karena hati yang menerima tidak ada, akhirnya telinga orang tua tak mau mendengar, ucapannya kasar, dan mereka walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Jadi ini hal awal yang perlu kita perhatikan, yang kalau ini tidak ada, maka ditanam tak tumbuh, dipupuk tak subur. Dipupuknya macam-macam. Yang kadang pupuknya dengan cara yang salah, mengiming-imingi dunia untuk mau melakukan amal akhirat, dan lagi-lagi dan lain-lainnya lagi. Saya ingin menutup karena tadi sudah dikasih pengingat bahwa waktu tinggal 5 menit dan ternyata sudah 6 menit. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda kepada istri beliau yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan atau rifq itu tidak akan berada pada sesuatu kecuali membaguskannya. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah arifku itu, kelembutan itu dicabut. Arif itu kelembutan, istilah keramahan dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dia akan membaguskan jika berada pada sesuatu. Artinya kita itu yang diperlukan dia bukan cuma lembut tok, lembut dalam mendidik. Lembut tapi nggak pernah nuturi, ya nggak baik juga karena tidak ada sandarannya.